Nih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Baik anak-anakku semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini menjelang siang kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita anak-anakku semua, yaitu materi sholat fardu ya, materi sholat fardu yang sebelumnya di materi pekan yang lalu kita sudah belajar ya anak-anakku semua, yaitu terkait dengan rukun-rukun wudhu ya anak-anakku semua. Jadi ketika kita nanti melaksanakan sholat, maka kita harus menyempurnakan yaitu wudhu kita terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat fardu. Baik kan anakku semua, sebelum kita melaksanakan materi di pagi menjelang siang ini, kita akan membaca surat Al-Kafirun terlebih dahulu. Kita baca dengan bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik anak-anakku semua ya, di kelas ini yang saya cintai karena Allah, kita sudah membaca di salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kafirun. Maka untuk menjadikan kita patriot bangsa ini lebih kuat dan kita mempunyai jiwa yang mencintai Indonesia ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semuanya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, cukup demikian anak-anak semua. Dengan kita menyanyikan lagu Indonesia, berarti kita termasuk anak yang akan selalu memupuk kita menjadi semangat dalam berindonesia. Berikutnya anak-anakku semua, sebelum kita lanjut di materi, Pak Guru akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita, yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat ya, entah itu sholat fardu ya, terus yang sebelumnya sholat sunnah. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menyebutkan macam-macam sholat fardu. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan dan tata cara pelaksanaan sholat fardu. Nah, maka anak-anak di sini masih ingat ya dengan materi yang minggu lalu kita sudah belajar tentang toharoh. Jadi kalian di saat ini sudah belajar tentang yaitu ketentuan sholat fardu ya, tujuan pelajarannya. Terus berikutnya yaitu anak-anakku semua ya, pengertian sholat. Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Harus urut. Kalau tidak urut maka nanti sholat kita tidak akan sempurna atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Anak-anakku semua, kalian harus tahu macam-macam sholat fardu, yaitu yang pertama sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu semua harus dikerjakan anakku semua, karena amalan pertama kali yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Sholat. Bukan kekayaan kita, bukan populer kita, akan tetapi sholat kita. Baik anak-anakku semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya setelah kita sudah paham tentang sholat, syarat sah sholat yaitu yang pertama suci dari hadas dan najis, yang kedua menutup aurat, yang ketiga masuk waktunya sholat, dan yang keempat yaitu menghadap kiblat. Terus yang berikutnya yaitu rukun sholat fardu, ya, itu harus berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya duduk, kalau tidak mampu duduk ya berbaring. Tentunya ada niat itu bisa dilisankan atau bisa di dalam hati. Yang berikutnya takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, terus surat-surat pendek, ruku, terus iktidal, habis itu terus sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, salam, dan yang berikutnya yaitu sholat. Alokasi waktunya yaitu 2 jam pelajaran kali 35 menit, yaitu sekali pertemuan. Kompetensi awal, peserta didik dapat memahami pengertian sholat. Terus peserta didik dapat memahami ketentuan sholat dan waktu sholat. Profil pelajar Pancasila, beriman kepada Allah Ta'ala dan berakhlak mulia, bergotong royong dan kreatif. Profil pelajar rahmatan lil alamin yaitu syura, musyawarah, ibadah, kesalihan pribadi. Terus tatawur wal ibtikar, dinamis dan inovatif. Sarana prasarana yaitu audio atau video pengertian sholat, YouTube atau dokumen pribadi yang dilakukan. Terus dengan matching card, yaitu memasangkan kartu untuk pembelajaran index card match. Worksheet untuk pembuatan mid plating, kertas budam dan kertas, media PowerPoint, LCD proyektor dan laptop. Target peserta didik modul ini digunakan untuk peserta didik reguler. Diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat fardu dengan ketentuan dan waktunya. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ditangani dengan teknik tutor sebaya sehingga dapat mencapai capaian pembelajaran. Model pembelajaran pertemuan 1, model pembelajaran index mid card, ya Pak. Terus untuk kompetensi inti, tujuan pembelajaran 1, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat fardu dengan baik. Terus yang kedua, peserta didik mampu memahami ketentuan sholat dan waktunya. 3, peserta didik dapat menggabungkan kartu pasangan terkait pengertian sholat dan ketentuan sholat tepat waktunya. B. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil tes tertulis, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat dengan benar. 2. Hasil tes tertulis menunjukkan peserta didik dapat memahami ketentuan waktu sholat dengan benar. C. Pemahaman bermakna. 1. Sholat adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Dan yang kedua, setiap muslim berupaya untuk melaksanakan sholat sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pertanyaan pemantik yaitu apa itu ibadah sholat? Ada berapa waktu pada sholat fardu? Demikian berikutnya kegiatan pendahuluan 15 menit. Mengatur kelas. Proses pembelajaran dimulai dengan salam dan doa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Kehadiran dan kesiapan siswa diperiksa oleh guru sebagai bagian dari penegakan disiplin. Motivasi, guru memberikan dorongan semangat belajar kepada siswa. Persepsi, guru melakukan ulasan atau peninjauan kembali materi sebelumnya. Menyampaikan tujuan, yaitu guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran melalui pada peserta didik. Kegiatan inti yaitu 40 menit. Yang pertama sintaknya yaitu indeks card smart harus disiapkan. Orientasinya guru memberikan penjelasan tentang materi sholat, ketentuan sholat dan waktunya.
Merkoordinasi peserta didik, guru membagikan kelompok dengan pertimbangan karakteristik peserta didik, guru memberikan kertas pos atau sejenisnya yang dibuat oleh guru, terus mengatur pendidikan dan guru menyediakan matching card kartu pencocokan. Siswa diberi waktu untuk mencocokkan pertanyaan yang relevan dengan kartu lainnya dengan benar. Mengembangkan dan menyajikan karya kartu pasangan yang telah ditemukan kemudian ditempelkan di papan tulis. Menganalisis dan evaluasi, guru memberikan penilaian dan memeriksa keakuratan pasangan kartu tersebut. Kegiatan penutup 15 menit kurang lebih, peserta didik membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang ayo sholat kita, mengagendakan pekerjaan rumah, menetapkan jadwal materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya yaitu mengenai rukun sholat. Guru mengakhiri sesi pembelajaran dengan doa dan mengucapkan salam. Kata kerja apa kalau di istilah dalam guru itu apa kata kerja apa? Itu C berapa Pak Heru? Itu C2 Pak ya. C2. Nah, namanya ada kata kerja apa biasanya tuh diistilahkan? Ya, jadi kalau nomor 1 C berapa? Nomor 1 C berapa itu? C1 Menjelaskan. C1. Ini pokoknya saya enggak ini ya. Artinya mau dijawab ini tadi. Nanti feedbacknya di lain kesempatan. Ya. Kemudian nomor 3, menggabungkan. Itu kira-kira ranah apa? Kognitif apa psikomotorik? Psikomotorik Pak, menggabungkan. Psikomotorik. Kalau psikomotorik itu cara mengukurnya gimana? Cara mengukurnya berarti ya dengan menjadikan kelompok dulu untuk anak-anak supaya nanti mereka bisa bekerja sama gitu Pak. Instrumen untuk mengukur anak menggabungkan atau enggak itu dapat menggabungkan atau tidak dapat menggabungkan menggunakan instrumen apa? Observasi gitu Pak. Nah, jadi observasi itu teknik atau instrumen? Observasi itu berarti teknik Pak, teknik ya Pak. Ya, kalau instrumen apa namanya? Instrumen itu sebentar Pak. Nah, kan ada ini ya, apa namanya kayak ya gimana misalnya itu ya, atau mau dijelasin lagi instrumen apa kan ada observasi itu kan teknik ya, tapi apa instrumen ya? Instrumen itu untuk menilai psikomotorik itu Pak nggih. Nah ya berarti bentuk instrumennya apa, bendanya itu apa? Berarti tes perbuatan atau tes untuk kerja anak-anak itu berarti Pak. Oke. Jadi gini, ya, pesan dari kami untuk yang para pendidik itu kan kita sekedar dari TP saja kita sebenarnya akan tahu banyak hal. Kita konsekuensi menuliskan satu TP saja itu akan berkonsekuensi banyak hal sebenarnya. Itu yang sekali diabaikan oleh Pak Yenun Sewu para pendidik ya, termasuk ya kita semua lah. Kadang abai bahwa satu TP saja itu berkonsekuensi ke bawahnya. Itu nggih. Pembelajaran bermakna itu berarti pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman nyata Pak, yang istilahnya yang relevan gitu mungkin Pak. Gitu nggih. Itu menurut Pak Heru nggih. Iya Pak. Gimbon. Kemudian untuk ini ini ada kata sintak. Ini untuk sintak apa nggih? Itu untuk mengurutkan indeks CATS itu Pak nggih, mungkin apa untuk yang mempunyai sintak itu apa? Namanya apa? Unsur proses pembelajaran itu ada yang punya sintak. Nah, yang punya sintak itu namanya apa? Nah, ini sintaknya milik siapa yang orientasi sintak apa namanya? Sintak dari model pembelajaran yang digunakan Pak Heru itu apa? PBL Pak, sintak PBL. Jadi sintak PBL. Ini sintaknya PBL.
Dalam menuliskan sintak ini, apakah Pak Heru juga menggunakan referensi? Oh, sintak PPL saya itu berdasar dari buku apa atau artikel jurnal apa, ataukah dari dokumen kementerian atau apa? Nanti silakan dijelaskan, ditambah ya boleh referensinya. Kadang beberapa itu sintaknya ya itu, dan akhirnya bergeser terus ya, sintak ini sintak PPL-nya siapa gitu gitu. Jadi adakah di sini referensinya PPL dari mana, Pak Heru, ada nggak? Saya mengambilnya ini dari buku PAI itu Pak Ngis. Kemudian PPL itu cenderung sesuai dengan teori belajar apa? Menurut Pak Heru cenderung sesuai dengan teori belajar apa PPL itu? PBL Pak. G. PBL itu teori Atau modul ajar ini kembangkan berdasarkan teori atau relevan dengan teori belajar apa saja. Contoh teori belajar itu apa, Pak? Pak. PBL Contoh teori kognitif, teori belajar. behavioristik, terus Pak, lupa saya Pak. Oke. Ada apa ya? Ya nanti kira-kira ini ikut yang mana gitu. Iya Pak. Nah, kemudian di sini Pak Heru menuliskan juga formatif sama sumatif sama diagnostik. Nah, bedanya formatif sama sumatif itu apa? Kalau formatif itu berarti penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran Pak, itu formatif. Kalau sumatif itu berarti penilaian yang dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk mengetahui hasil nilai pembelajaran anak Pak. Kalau saya mengadakan penilaian sumatif di tengah-tengah pembelajaran tuh berarti boleh nggak, sah nggak disebut sumatif? Ya boleh Pak. Boleh. Boleh. Dan katanya di akhir, berarti bedanya. Ya. Ternyata ini ya menarik ya, tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa semuanya. Kan yang penting jangan. Nggak apa. Yang penting kan ini secara modul kan sudah cukup lengkap ya Pak Ya, Heru ya. Ada menambahkan ini daripada yang kosong, ini kan sudah cukup lengkap, ada formatif, ada sumatif. Nah mungkin ini apa ya maksudnya ini menggunakan formatif, sumatif gitu. Kemudian daftar pustaka juga sebaiknya tadi benar-benar diambil dari mana. Oh, PPL ini itu sumbernya darinya bagaimana. Kemudian faktor lain karena diminta juga bertanya tentang PTK. Nah, jadi ujian komprehensif ini juga diminta ditanyakan untuk PTK. PTK menurut Pak Heru itu intinya apa? PTK. PTK itu perencanaan tenaga kerja atau tindakan kelas nih Pak. PTK itu Pak. Penelitian, tindakan kelas. Okay. Kelas. Nah itu intinya apa? Kan kemarin ada penugasan itu di PPG itu ada membuat proposal PTK kalau nggak salah Nah itu inti dari PTK itu apa menurut Pak Heru? Penelitian praktis yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri Pak, misalkan Pak. Terus judul PTK yang diangkat oleh Pak Heru apa? Ntar Pak, nanti lupain Pak. Itu udah nggak apa karena gini, nanti kelas K2A ini saya minta ngirimkan ke email saya proposal PTK. Nggak masalah nggak apa-apa, itu sekedar untuk daripada saya tanya, yang penting kan ada buktinya bahwa Bapak Ibu sudah membuat PTK dan saya akan coba membaca untuk sekedar menambahkan dasar penilaian tentang PTK-nya. Nanti saya share di grup kita. Tadi saya lupa, tolong nanti Pak Heru mengingatkan teman-teman K2AA. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa nanti saya share alamat email untuk pengumpulan PTK. Proposal PTK itu aja, untuk menambah penilaian di ujian
komprehensif. Nggih, Pak. Itu nggih unsur PTK-nya. Nggih, Pak. Nanti sampaikan nggih Pak Heru nggih. Nanti Nggih, Pak. di grup Siap, saya Pak. sampaikan. Nah, Nggih. nanti saya lupa tadi mau bilang itu. Kemudian sudah kayaknya ini ada lagi kayak unsur yang lain. Jadi media belajar ada nggih Pak Heru ya? Ada, Pak. Ada melibatkan media belajar nggih. Nggih. Kemudian udah moderasi beragama. Untuk moderasi beragama itu menurut Pak Heru apa? Moderasi beragama itu menurut saya, Pak, itu tentang eh, kita apa namanya itu, Pak? Eh, Saling menghormati sesama, eh, misalkan beda keyakinan itu kita harus selalu ber eh, saling saling apa namanya, Pak? Saling memahami gitu, Pak, menurut beragama itu. Oke. Oke, berarti untuk pedagogis cukup. Kemudian saya share untuk PTK. Nanti Pak Heru silakan membaca ayat yang saya share. Iya, Pak. Itu nggih, ini Iya, saya Pak. share. Kemudian beralih ke modul ujian PTK. Sebentar, saya share modulnya ini. Nah, itu silakan dibaca nomor nomor 3, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ya, kemudian nomor 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Ya, kemudian nomor 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قالوا يا أبنا ما لك لتأمنا على يوسف وإنا له لناسخون. Kemudian yang terakhir 3 ini. Alif Lam Mim. Kaha ya Ain Sad Tasin Mim. Terima kasih Pak Heru. Cukup nggih? Nggih, Pak. Ya, alhamdulillah, semoga diberkahi ya. Amin ya Allah, Pak. Nah, kemudian tolong dipanggilkan peserta berikutnya. Silakan Pak Heru menutup sesi ini, ditutup dulu. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih Pak Arif Billah selaku pembimbing komprehensif PPG Dal Jabatan tahun 2004 batch 1. Maka atas nama saya mahasiswa Herusanto mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru.